Halo, Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sistem pengelolaan makanan fungsional. Berikut ini penjelasan mengenai kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran sistem pengelolaan makanan fungsional. Mari kita lihat KD 3.7, yaitu menganalisis sistem pengelolaan makanan fungsional berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Adapun indikator pencapaian kompetensi ini adalah: yang pertama, menganalisis syarat-syarat makanan fungsional. Yang kedua, menganalisis jenis makanan fungsional. Yang ketiga, menganalisis karakteristik bahan makanan fungsional. Yang keempat, menganalisis tahapan pengelolaan makanan fungsional. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui pengamatan dan penelaahan video sistem pengelolaan makanan fungsional, peserta didik dapat menganalisis syarat, jenis, karakteristik, dan pengelolaan makanan fungsional dengan tepat, benar, dan bertanggung jawab. Seiring berkembangnya zaman, referensi berbagai macam penyakit, khususnya penyakit degeneratif seluruh dunia juga semakin meningkat. Penyakit degeneratif merupakan kondisi kesehatan yang menyebabkan jaringan atau organ memburuk dari waktu ke waktu. Salah satu penyebabnya adalah pola hidup yang tidak sehat, seperti mengonsumsi makanan atau jajanan dengan kandungan gizi yang rendah secara berlebihan, hingga jarang melakukan aktivitas berupa olahraga dan aktivitas fisik lainnya, serta didukung oleh faktor-faktor lain. Maka bisa menyebabkan penyakit seperti obesitas, diabetes mellitus, penyakit jantung, bahkan hipertensi. Menurut WHO, dalam Kementerian Republik Indonesia menyatakan bahwa penyakit degeneratif diperkirakan akan terus meningkat. 2/3 penduduk dunia meninggal akibat penyakit degeneratif ini. Ditinjau dari ilmu gizi, terdapat sekelompok pangan fungsional yang dapat mengatasi masalah tersebut. Tahu nggak sih apa itu pangan fungsional? Menurut The Institute of Medicine Food and Nutrition Board, pangan fungsional merupakan makanan atau bahan makanan yang dapat memberikan manfaat kesehatan di luar zat gizi yang biasa dikandungnya. Nah, suatu pangan dapat dikatakan fungsional apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, sensori atau pangan yang warna dan tampilannya menarik, serta cita rasanya yang enak. Yang kedua, nutritional atau kandungan gizi yang tinggi. Dan yang ketiga adalah physiological atau memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Jenis pangan fungsional berdasarkan sumber bahan makanan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bahan hewani, yaitu bahan pangan yang berasal dari hewan seperti ikan, daging, telur, dan susu. Yang kedua, bahan nabati, yaitu bahan yang bersumber dari tumbuhan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, serta umbi-umbian. Adapun karakteristik bahan nabati diantaranya adalah: yang pertama, umumnya memiliki daya awet yang tinggi. Yang kedua, cenderung tahan terhadap tekanan dan tidak gampang rusak. Yang ketiga, memiliki sifat bahan spesifik, namun bisa dicari sifat umumnya. Dan yang keempat, selain sumber protein dan lemak, bahan nabati banyak juga berperan sebagai sumber karbohidrat, mineral, dan vitamin. Sedangkan karakteristik bahan hewani yang pertama adalah umumnya mudah rusak. Yang kedua, umumnya bersifat lunak, tidak tahan tekanan, dan hantaman. Yang ketiga, setiap sifatnya sangat spesifik dan sangat sulit digeneralisasi. Dan umumnya merupakan sumber protein dan lemak. Nah, berikut contoh pangan fungsional yang mengandung senyawa bioaktif seperti minuman probiotik yang mengandung bakteri Lactobacillus. Lalu, ada minuman yang mengandung serat larut, mineral, dan vitamin, seperti teh telang yang mengandung antosianin yang baik bagi tubuh. Bunga telang atau Clitoria ternatea merupakan bunga yang berwarna biru keunguan serta dapat dimanfaatkan baik komponen bioaktifnya maupun kandungan senyawa fitokimianya untuk dijadikan sebagai minuman sehat dan bahan baku pembuatan zat warna alami. Berikut adalah proses pembuatan minuman telang. Yuk kita intip cara pembuatan minuman butterfly pea tea. Adapun alat-alat yang akan kita gunakan adalah gelas takar, botol plastik food grade, gelas, saringan, sendok, dan pisau. Untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah 10 gram bunga telang kering,
200 ml air panas, 30 gram buah lemon, 3 sendok makan madu, 2 sendok makan gula, dan biji selasih secukupnya. Yuk kita ikuti langkah-langkah pembuatan minuman Butterfly Pea Tea. Yang pertama, rendamlah biji selasih dengan air secukupnya. Kemudian, potonglah lemon menjadi 2 bagian, lalu peras air pada lemon ke dalam wadah. Lalu, larutkan 2 sendok makan gula dengan air secukupnya. Kemudian, tuang air panas ke dalam gelas ukur sebanyak 200 ml. Masukkan 10 gram bunga telang. Warna biru pada bunga telang lama-kelamaan akan luntur sehingga air panas berubah menjadi warna kebiruan. Lalu, kita biarkan selama 15 menit. Setelah bunga telang tidak lagi mengeluarkan warnanya, pisahkan ampas bunga telang dari teh telang. Kemudian, masukkan 3 sendok makan madu ke dalam botol plastik food grade yang telah kita sediakan tadi. Dan, tuangkan teh telang ke dalam botol plastik. Tuangkan perasan lemon ke dalam botol plastik tersebut, maka terjadi perubahan warna pada teh telang yang berubah menjadi warna purple. Perubahan warna ini dapat mengidentifikasi kandungan antosianin dan klorofil yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Antosianin dapat berubah warna pada pH tertentu karena adanya gugus kromofor dan oksokrom. Kromofor merupakan gugus tak jenuh kovalen yang dapat menyerap radiasi dalam daerah-daerah UV vis. Sedangkan oksokrom adalah gugus jenuh yang bila terikat pada gugus kromofor mengubah panjang gelombang dan intensitas serapan maksimum. Selanjutnya, kita masukkan biji selasih secukupnya. Dan tuangkan larutan gula ke dalam botol plastik sebanyak yang kamu perlukan. Tutup botol plastik tersebut dan berikan label produk. Produk siap untuk disajikan. Baik adik-adik, kalian telah menyaksikan video pembuatan minuman Butterfly Pea Tea. Minuman Butterfly Pea Tea bersumber dari bahan nabati yang memenuhi syarat pangan fungsional, yaitu warna dan tampilan menarik serta cita rasa yang enak, memiliki gizi tinggi, dan bermanfaat bagi kesehatan. Adik-adik pasti penasaran kan kandungan apa ya yang ada pada bunga telang? Kita bahas di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.